warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Terima kasih atas kedatangannya untuk pertama kalinya ya. Saya sungguh-sungguh meminta maaf atas segala keterlambatan. Alhamdulillah ya, pada malam yang berbahagia ini kita bisa memulai majelis kita. Sebenarnya tidak cocok jika dikatakan saya sebagai materi atau antum sebagai pendengar. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama kembali membaca salah satu karya ulama yang ulama besar yang sama-sama kita juga ketahui, yang sama-sama kita baca juga karya-karyanya, dan kita juga sama-sama beristifadah dari beliau juga. Alhamdulillah kita juga masih dibukakan hatinya untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, ya kan? Kata para ulama kan, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min siyami syahrin. 1 jam sah di sana bisa tidak letterlock dikatakan 1 jam ya. Sa'ah itu juga burhatan sebentar juga bisa dikatakan satu ini juga sa'ah. Bukan begitu ya Ustaz Hamid ya? Ustaz Hamid ya, ada urusan Al-Azhar, saya nggak enak gitu. Grogi saya. Sa'atan fi majlisil ilmi, kita duduk di majelis ilmu khairun min siyami syahrin, lebih baik daripada sholat sebulan. Wa ziyarati alfu syahidin, ziarah ke makam syuhada 1000 syuhada, itu lebih baik kita mendatangi majelis ilmu. Di hadis lain dikatakan inna lillahi malakun sayyarah, malaikatun sayyarah. Jadi Allah itu mempunyai malaikat-malaikat yang sayyarah fi sama. Jadi dia yasir sayyarah. Jadi dia seliweran di langit mencari apa? Hilaqah dzikr, mencari halakoh dzikr, halakoh majelis ilmu, yang dimana di sana kita bersalawat kepada Nabi, di sana kita saling mengingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lain sebagainya. Insya Allah majelis kita pada malam yang berbahagia ini akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kenapa saya memilih satu kitab yang judulnya Bidayatul Hidayah? Ya. Kenapa saya berinisiatif untuk membaca salah satu karya terbaik dari Imam Al-Ghazali. Kita semua udah sering mendengar Imam Ghazali itu siapa. Kita baca juga karya-karyanya dalam usul fiqh misalkan. Setiap orang belajar usul fiqh Syafi'i pasti kenal karya Al-Mustasfa. Al-Mustasfa diambil dari kata sofa. Jadi dia mengambil yang jernih-jernih dalam usul fiqh, jadi bikin kitab namanya Al-Mustasfa. Itu dalam usul fiqh. Dalam filsafat kita mengenal karya beliau Tahafudul Falasifah. Ya. Jadi beliau mengkritik orang-orang falasifah. Orang-orang filosof itu dikritik sama beliau. Ya, dikritik sama beliau dengan di dalam bukunya Tahafudul Falasifah. Akhirnya beliau dikritik lagi oleh Ibn Rus, bikin buku judulnya Tahafudul Tahafud. Itu dalam filsafat. Dalam tasawuf kita mengenal masterpiece-nya dari Imam Al-Ghazali, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ini kenapa dikatakan ihya? Ihya itu menghidupkan ya. Kenapa dikatakan menghidupkan? Karena Imam Ghazali itu hidup di zaman dimana orang-orang tuh belajar fikih, dan fikihnya itu kering. Mereka cuman belajar prosedur lah katakannya. Bisa dikatakan prosedur dalam beragama. Sholat itu harus wudhu dulu. Kalau wudhu itu harus kepalanya biru usikum, baknya di sini litab'id apalilkul. Kayak gitu kan semua aja prosedural. Tapi esensi dari sholat, bahwasanya sholat itu tanhanil fahsyai wal munkar. Sholat itu adalah wa aqimi sholata lidzikri, ya kan?
dalam surat Toha dikatakan kan, wa aqimis sholata lidzikri. Jadi sholat itu untuk apa? Untuk mengingat Allah. Di ayat lain disebutkan as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Di kitab fikih manapun kita nggak akan menemukan bahwasanya sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu untuk mengingat Allah dan lain sebagainya, iya kan? Tapi Ihya Ulumuddin, beliau mix atau menggabungkan antara fikih dan juga tasawuf itu. Jadi fikihnya itu mempunyai rasa gitu. Ya, jadi itulah masterpiece. Kata para ulama juga dikatakan kitab itu saling mensyarahi satu sama lainnya. Jadi satu kitab itu kalau misalkan kita baca Ihya nggak mampu, kita baca kitab yang sebelum Ihya, yaitu kitab satu asalnya adalah Bidayatul Hidayah. Jadi Bidayatul Hidayah bisa dikatakan Ihya Ulumuddin versi kecil ya, versi yang bisa kita baca. Itu namanya Bidayatul Hidayah. Sekarang kenapa saya memilih Bidayatul Hidayah ya? Sekarang saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan ya. Misalkan ada satu orang ini perempuan tidak memakai jilbab, tapi dia baik sama tetangga, baik sama orang-orang. Dia sholat 5 waktu, tapi dia tidak pakai jilbab. Yang satu lagi orangnya pakai jilbab. Ketika ditanya, kira-kira apa alasannya orang itu nggak pakai jilbab? Alasan yang paling sering kita dengar adalah apa? Belum mendapatkan hidayah. Sekarang ada orang, misalkan Ustadz Bagus ini kan 5 waktu sholat ke masjid. Masya Allah. Allahumma. Nggak salah ini. Anak misalkan. Itu loh. Misalkan ada siapa ya? Kasih contoh, ini contoh aja. Satu lagi Ustadz Dirham ya. Khusus sholawat beliau fi masjid. Masjid Al-Ghurfati. Masjid iya. El Ghurfah Jami gitu kan. Jadi fi Ghurfah apa kok. Salah satu ketika ditanya, kenapa Ustadz Bagus bisa melangkahkan kakinya untuk ke masjid? Ustadz Dirham lebih memilih sholat di rumah. Karena apa? Karena belum mendapatkan hidayah. Ada lagi, misalkan contoh, ada orang kaya nih. Orang kaya punya duit banyak. Yang satunya beli iPhone X. Ya boleh lah, iPhone X misalkan. Yang satu lagi uangnya lebih banyak, tapi HP-nya biasa aja, tapi dia sedekahnya banyak atau segala macam. Alasannya apa lagi? Belum mendapatkan hidayah. Ini sebenarnya hidayah itu siapa? Hidayah itu apa? Apakah hidayah adalah seorang nama akhwat yang bukan ya? Hidayah apa sih? Sekarang hidayat itu apa? Ini ada namanya Ustadz Hidayat. Ada namanya Ustadz Hidayat. Apakah beliau mendapatkan hidayah? Apakah beliau sudah mendapatkan hidayah? Ya kan? Ini semua menjadi pertanyaan. Kenapa hidayah itu selalu kita jadikan kambing? Bener nggak? Nggak, soalnya anak kita saling ngobrol santuy gitu ya kan, modelnya kayak gitu. Bener nggak nih renungan yang kita, misalkan Ustadz Radli kan tiap malam Jumat itu kan sunnah rojul ya, potong kuku mas. Hari Jumat sunnahnya kan potong kuku. Iya bener, potong kuku. Kalau sunnah yang lain kan ada prosedur yang lain yang harus dilewatin. Jadi kita belum bisa melakukan sunnah yang lain. Kita lakukan sunnah yang bisa apa? Potong kuku, baca surat Al-Kahfi. Baca surat Al-Kahfi, nongkrong sama Fahri Al-Kahfi. Oh enggak ya? Itu misalkan contohnya itu. Kenapa beliau sangat memegang itu? Karena apa? Karena udah mendapatkan hidayah. Soalnya amla analit. Kenapa hidayah selalu kita jadikan kambing hitam gitu? Kenapa selalu kita salahkan gitu? Sabah bukan dari hidayah. Gara-gara hidayah ini nih. Lalu bagaimana caranya kita? Masa adil? Masa Allah adil nggak Allah kayak gitu? Masa satu dikasih hidayah, satunya nggak dikasih hidayah? Yahdillahu linurihi may yasha. Allah memberi hidayah kepada yang dikehendaki. Di awal kita katakan man yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiya. Kalau yang dikasih hidayah, dia nggak akan bisa, tidak akan ada yang bisa menyesatkan dia. Ya kan? Di ayat lain dikatakan
apa namanya yang la yudillukum idah tadaitum, gimana itu Ustadz Guru mungkin hafal ya, saya kurang hafal juga nih. Bedanya 30 juz sama juz 30 itu kan. Ya nggak apa-apa, proses semuanya juga. Bukan. Ada iya nih. Yang ini loh, yang pokoknya ada mandolla idah tadaitum. Maksudnya tidak akan ada orang yang bisa menyesatkan kamu kalau kamu mendapatkan hidayah. Dan sekarang masa satu orang dapat hidayah, misalkan, enak banget, bagus nih auto dulu jannah ada. Sama buah, polas udah dapat hidayah gitu. Masya Allah. Anak ini belum dapat hidayah. Anak nyari hidayah di mana? Apa anak nyari Masjid Al Hidayah, kayak Taksim Hidayah itu? Apa kita harus baca tabloid hidayah biar apakah harus seperti itu? Pertinyi ini ya pertanyaannya ya. Itu apakah seperti itu? Kenapa hidayah selalu menjadi kambing hitam? Mengapa? Sekarang kita coba bereduk ya, mungkin agak keluar dari topik. Sekarang kita hidup di dunia ini berapa lama kira-kira? 63 tahun. Kira-kira aja kira-kira. Ya 60 pasnya berapa deh? Pasnya berapa? Nawar aja. 73 tahun. Apa? Google kita. Menurut PBB rata-rata orang hidup 73 tahun ya. Berarti kemarin Ashraf Sinclair berarti kurang utang berapa tahun itu? 30. Taruhlah 75 tahun lah ya. Deal ya. Kita hidup nih di dunia nih, hidup ya 75 tahun. Sampai ini tahu dia. Ini di dunia ya. 75 tahun di dunia. Setelah dari dunia kita kemana? Kubur Kubur ya, kuburan. Hafalin ntar ditanya. Itu Maliku. Udah. Ini 75 tahun di dunia ya. Mungkin kalau fans Manchester United ada di guanya juga. Kita lanjutkan. Ini ada habis dari dunia kita ke kuburan. Di kuburan berapa lama? sampai kiamat. Sampai hari kiamat. Hari kiamat kapan? Kalau ada orang yang beruntung ya mati sekarang, besok kiamat. Cuman sehari dia di kuburan. Di kuburan ini ada adzabun wa na'imun. Saya lah. Ada azabnya. Ada naim apa? Ada kenikmatan, ada juga azabnya. Adzabuhu wa na'imuhu. Kita selalu doa di akhir tahiyat kita. A'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil jahannam wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ngomong dajjalnya enggak usah ngeliat Fayat ya. Jadi masih itu ya. Masih itu ada dua nanti. Ada masih ini makannya datang, fokusnya hilang. Aduh, sorry. Yang fokus materinya apa tuh? Enggak, saya udah kenyang ya, mohon maaf. Ini sebelum ini madkhol lah ya, madkhol sebelum kita ke kitab Bidayatul Hidayah. Kalau misalkan antum semua tuwafik minggu depan ada lagi, saya oke aja. Tapi kalau antum lah tuwafik nggak apa-apa. Di kuburan ini ada adzabuhu, ada adzabun, ada naimun ya. Kita di kuburan itu bisa aja disiksa, bisa aja mendapatkan kenikmatan. Salah satunya apa yang membuat kita nikmat di? Ada yang tahu? Yang membuat kita nikmat di kuburan apa? Amal pasti. Salah satunya apa? Hidayah. Enggak. Tiga amalan yang Ada 3 amal yang tak terputus yang misalkan gini. Rasulullah sedekah jariah. itu Rasulullah. Ilmu jariah. ilmu jariah apa ilmu jariah? Ketika itu Rasulullah pernah melewati kuburan. Ilmu bermanfaat om. Boleh diteruskan ini ya? Boleh. Jangan ke distrik Ustaz. Lanjut aja. Oke, ini
Jadi gini, salah satu yang bisa memberi syafaat kita di kuburan, di alam kubur adalah apa? Salah satunya ada surat Al-Mulk. Barang siapa menghafal surat Al-Mulk, ya, Al-Mulk, maka dia akan selamat dari adzabul qabr. Tapi Allah kalau mengkehendaki hambanya untuk disiksa, ya sebelum meninggal dibuat upah, kan gitu, gampang aja kan, ya kan? Itu ada ceritanya ketika itu di beberapa kitab tuh disebutkan ya. Jadi ketika ntar di kuburan tuh ini dia udah saatnya diazab. Tapi fi qalbihi syai'un minal Qur'an. Ada di dalam hatinya itu, di dalam hatinya si mayat ini ada surat Al-Mulk. Itu berdebat itu, malaikat yang akan mengadab dan juga malaikat si surat Mulk ini. Surat Mulk ini antum baca di tafsir, semua tafsir surat Al-Mulk akan mengatakan bahwa surat Al-Mulk ini nanti akan menjelma menjadi malaikat. Akan menjadi bukan malaikat, akan menjelma sebagai sebuah makhluk. Sebagai sebuah makhluk penolong. Dia itu akan berdebat dengan malaikat yang akan menghadap kita di kuburan. Saya surat Al-Mulk gitu. Saya ada di tubuhnya si mayat ini. Kamu nggak berhak untuk menyiksa. Makanya dikatakan Innallaha la yu'adzibu. Allah itu tidak mengadab seorang mayit. Wal Qur'anu fihi wa al-Qur'an. Orang yang hafal Quran dan lain sebagainya itu selamat di azab kubur gitu. Tapi qadarullah kan kalau kita dibuat upah dan lain sebagainya. Makanya akhirnya perdebatan, akhirnya surat Mulk menang karena malaikat tidak bisa mengadab seseorang yang di qalbuhu ada minal Quran. Sekarang kita alhamdulillah punya Al-Fatihah. Yang mana Al-Fatihah adalah Sab'ul Mathani. Rasulullah pernah bersabda di Nasaihul Libat kalau nggak salah itu ya. Uti itu syai'an lam yu'ta Rasulun min qabl. Ada beberapa hal yang Rasulullah itu rasul-rasul sebelum Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu tidak diberikan. Yang duanya itu, yang pertama adalah Sab'ul Mathani surat Al-Fatihah. Yang kedua adalah Khawatimus suratil Baqarah. Khawatimus surat Baqarah yang lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fil sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi ketika kita ketika kita mengucapkan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, itu Allah menjawab na'am. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Na'am. Jadi ketika makanya itu usahakan dibaca terus dalam doa. Apa tuh? Khawatimus suratil Baqarah. Kembali lagi ke topik kita. Di kuburan sampai hari kiamat. Taruhlah 1000 tahun ya. Cukup nggak? Tahu. Ya pokoknya sampai hari kiamat. Taruhlah. Kalau dapat kurang. Tapi kalau misalkan ya syarrul khalqi seburuk-buruknya makhluk itu adalah yang hidup pada hari Kiamat. enggak, yang hidup di akhir zaman. Orang di akhir zaman sekarang itu di beberapa hadisnya juga orang zina sampai di jalan. Sampai orang yang menanbi orang zina dia akan itu gawat. Makanya mau di kuburan aja apa di dunia sampai 1 hari sebelum kiamat gitu. Kuburan Nesat. Ya terserah lah. Habis dari kuburan kemana? Kiamat. Kiamat Sat. Habis kiamat, Masyar. trompet segala macam, kita berpindah ke padang mahsyar. Di padang mahsyar berapa tahun? Kana miqdaruhu khamsina alfasana. Innahum yarawnahu ba'idah wa narahu qariba. Itu surat apa? Al-Haqqah mal-Haqqah ma adraka mal-Haqqah. Yaitu di padang mahsyar. Di padang mahsyar ini keadaannya gimana? Padang mahsyar adalah satu tempat yang sangat luas, sangat tidak ada lekukan di sana ya. Itu manusia dari pertama Nabi Adam sampai terakhir siapa nggak tahu nanti itu dikumpulkan satu soft.